Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 64 6C06 akan mempresentasikan judul dari penelitian kami, yaitu pengaruh merek dan harga terhadap minat beli smartphone Samsung pada minat pembeli. Dengan anggota kelompok kami, yaitu pertama Rafli Satria Pradana, dan saya sendiri Rizky Armando, ada Friska Dewi, Farhan Rahmadianto, dan Yunita Meha. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dulu dari pengertian smartphone dan latar belakang. Di masa yang maju ini, keberadaan ponsel sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap orang harus memiliki alat khusus. Misalnya, ponsel untuk membantu kegiatan rutinitas sehari-hari. Ponsel juga berfungsi sebagai lebih dari kemampuan ponsel itu sendiri, yang pastinya akan terus mengikuti perkembangan zaman sekarang, terutama ponsel pintar atau smartphone. Telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak sistem operasi atau OS, yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembangan aplikasi. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah merek berpengaruh terhadap minat beli produk terhadap smartphone Samsung pada konsumen? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap minat beli produk terhadap smartphone Samsung pada konsumen? Yang ketiga, apakah merek dan harga berpengaruh terhadap minat beli produk terhadap smartphone Samsung pada konsumen? Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, merek berpengaruh terhadap minat beli produk terhadap smartphone Samsung pada konsumen. Yang kedua, harga berpengaruh terhadap minat beli produk terhadap smartphone Samsung pada konsumen. Yang ketiga, merek dan harga berpengaruh terhadap minat beli produk terhadap smartphone Samsung pada konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitiannya adalah berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh merek dan harga terhadap minat beli produk terhadap smartphone Samsung pada konsumen. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, bagi penelitian, kajian ini bertujuan untuk memperluas wawasan ilmiah dan penerapan ilmu yang telah diperoleh. Kajian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman logis dan pemanfaatan informasi. Yang kedua, bagi perusahaan, sebagai pemikiran bagi organisasi untuk berkonsentrasi pada minat pembeli dalam memilih merek dari smartphone. Yang ketiga, bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada teori pendukung. Di sini ada definisi dari kuantitatif dan merek. Menurut Madison dan Steen tahun 2008, literasi kuantitatif merupakan sebuah habit of mind atau HOM. Untuk mencapai HOM, Marzano tahun 1992 telah mengembangkan kerangka instruksional yang dikembangkan atas dasar keperluan untuk melatih berpikir. Menurut Utami 2014-250, merek adalah nama atau gambar khas, misalnya logo, yang mengakui barang atau administrasi yang disajikan oleh dealer dan memisahkan barang dan atau administrasi dari atau dengan kontribusi pesaing. Dalam bisnis retail, merek dapat dicirikan sebagai merek retail itu sendiri, atau merek barang atau produk yang dijual atau disajikan oleh pihak retail. Merek mengasumsikan sebagian yang vital. Salah satunya adalah menghubungkan asumsi ketika kita menjaminkan sesuatu kepada pembeli. Selanjutnya ada teori pendukung harga dan minat beli. Seperti yang ditunjukkan oleh Kotler dan Armstrong 2001-439,
Harga adalah ukuran uang tunai yang dibebankan untuk suatu barang atau administrasi, atau jumlah nilai yang diperdagangkan oleh pembeli untuk keuntungan memiliki atau memanfaatkan barang atau administrasi tersebut. Selanjutnya minat beli. Menurut Untoro tahun 2012, minat beli pembeli adalah dorongan responden dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu barang. Model perilaku pelanggan yang pasti menjelaskan bahwa peningkatan periklanan terdiri dari menampilkan faktor campuran, khususnya item, nilai, tempat, dan promosi sebagai bagian mendasar dalam mempromosikan. Bagian utama juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan luar lainnya, khususnya ekonomi, inovasi, masalah legislatif, dan budaya, menurut Hermanto tahun 2019. Di sini ada kerangka pemikirannya, yaitu merek X1, harga X2, dan minat beli Y1. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Metode dan desain penelitian. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematik, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat suatu objek atau populasi tertentu. Kuncoro tahun 2009 menyatakan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, atau prosedur. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu teknik kuesioner. Kuesioner penelitian adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer atau data yang langsung didapat dari sumbernya, yaitu para responden yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya penyusunan kuesioner penelitian menggunakan skala Likert, sebagaimana dijelaskan oleh Supranto 2016-86. Di sini ada contoh jawaban skala Likert, yaitu sangat kurang setuju, nilainya 1, tidak setuju, nilainya 2, netral, nilainya 3, setuju, nilainya 4, dan sangat setuju, nilainya 5. Menurut Cohen et al. 2007 HLM 101, semakin besar contoh dari jumlah populasi saat ini, semakin baik, namun ada angka dasar yang harus diambil oleh analisis, yaitu 30 responden. Seperti yang diungkapkan oleh Bali dalam Mahmud 2011 halaman 159, yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan pemeriksaan informasi faktual, ukuran contoh minimal adalah 30 responden. Selanjutnya teknik analisis data. Analisis regresi linear berganda. Teknik analisis data multiple linear regression. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel, maka digunakan uji hipotesis secara simultan dan parsial pada tingkat kepercayaan 95%, atau A sama dengan 5%. Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada F statistik dan T statistik. Jika nilai signifikasi pada F statistik dan T statistik tidak lebih dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikasi pada F statistik dan T statistik lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total dari masing-masing atribut. Uji validitas digunakan untuk melihat ketepatan dan kecermatan dari sebuah instrumen. Dari sebuah instrumen penelitian dalam fungsi ukurannya mengatur item-item pernyataan yang dibuat. Rumus yang digunakan dalam uji validitas adalah product moment dari person.
Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kehandalan instrumen, yaitu apakah sebuah alat ukur dapat memperoleh hasil yang konsisten dari waktu ke waktu pada subjek yang berbeda. Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah indeks dari Cronbach's alpha dengan kriteria skor antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, berarti data semakin reliable. Batas minimum reliabilitas adalah 0,60. Selanjutnya variabel penelitian, yaitu merek atau X1. Merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan promosi, karena pergerakan menawarkan dan menawarkan barang tidak dapat dipisahkan dari merek yang dipercayakan oleh perusahaan kepada pembeli. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Rafli Satria Prada. Baik. Untuk indikator merek, menurut Durianto tahun 2004, halaman 4, yaitu yang pertama, 1. Kesadaran merek, 2. Asosiasi merek, 3. Persepsi merek, 4. Loyalitas merek. Yang pertama, kesadaran merek, yaitu menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Yang kedua, asosiasi merek, yaitu mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, harga pesaing, selebritis, dan lain-lain. Yang ketiga, persepsi merek, yaitu mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas suatu produk berkenaan dengan maksud yang diharapkan. 4. Loyalitas merek, yaitu mencerminkan tingkat kesetiaan konsumen terhadap suatu produk. Konsumen akan loyal pada suatu merek jika produknya dapat memberikan kepuasan. Untuk variabel penelitian yang kedua, yaitu harga X2. Seperti yang ditunjukkan oleh Kotler dan Armstrong tahun 2021, halaman 439, adalah ukuran uang tunai yang dibebankan untuk suatu barang atau administrasi atau jumlah nilai yang diperdagangkan oleh pembeli untuk keuntungan memiliki atau memanfaatkan barang atau administrasi tersebut. Berikut indikator harga menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, halaman 208, yaitu yang pertama, keterjangkauan harga, kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk, ketiga, daya saing harga, 4. Kesesuaian harga dengan manfaat. Yang terakhir yaitu minat beli. Menurut Untoro tahun 2012, minat beli pembeli adalah dorongan responden dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu barang. Model perilaku pelanggan yang pasti menjelaskan bahwa peningkatan periklanan terdiri dari menampilkan faktor campuran, khususnya item, nilai, tempat, promosi, dan sebagai bagian mendasar dalam mempromosikan. Bagian utama juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan luar lainnya, khususnya ekonomi, inovasi, masalah legislatif, dan budaya. Menurut Hermanto tahun 2019. Untuk indikator minat beli menurut Ferdinand tahun 2014, yaitu minat transaksional, minat referensial, dan minat eksploratif. Yang pertama, minat transaksional, kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Yang keempat, minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya. Untuk bagian deskripsi data berdasarkan jenis kelamin, pada tabel 4.1, responden berdasarkan jenis kelamin
yaitu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki frekuensinya 43 dengan presentasi 41%, perempuan 62 dengan presentasi 59%. Jadi jumlah total frekuensi 105 dan presentasi 100%. Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa responden jenis kelamin perempuan paling banyak yaitu sebesar 59%, sedangkan yang paling sedikit adalah responden jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 41%. Berdasarkan usia, pada tabel 4.2 responden berdasarkan usia. Usia 17 sampai 22 tahun, frekuensi 73, presentasi 69,5%. Usia 23 sampai 28 tahun, frekuensi 24, presentasi 22,9%. Usia 29 sampai 34, frekuensi 4, persentase 3,8%. Di atas 35 tahun, frekuensi 4, presentasi 3,8%. Dengan jumlah frekuensi 105 dan presentasi 100%. Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa responden berusia 17 sampai 22 tahun paling banyak yaitu sebesar 69,5%, sedangkan yang paling sedikit adalah responden berusia 29 sampai 34 dan di atas 35 tahun yaitu sebesar 3,8%. Berdasarkan pekerjaan, yaitu pelajar mahasiswa dengan frekuensi 69, presentasi 65,7%. Wira swasta atau wirausaha frekuensi 18, presentasi 17,1%. BUMN frekuensi 2, presentasi 1,9%. Ibu rumah tangga frekuensi 3, presentasi 2,9%. Lain-lainnya 13 frekuensi dan presentasi 12,4%. Dengan total jumlah 105 untuk frekuensi dan presentasi 100%. Berdasarkan tabel 4.3, di atas dapat dilihat bahwa responden pekerjaan pelajar atau mahasiswa paling banyak yaitu sebesar 65,7%, sedangkan yang paling sedikit adalah pekerjaan BUMN yaitu sebesar 1,9%. Yaitu untuk analisis data. Yang pertama, analisis regresi linear berganda uji T dan uji F. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel, maka digunakan uji hipotesis secara simultan dan parsial pada tingkat kepercayaan 95% dengan alfa 5%. Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada T statistik. Jika nilai signifikansi pada T statistik tidak lebih dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi pada T statistik lebih besar dari 0,05%, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah analisis regresi linear berganda pengaruh merek dan harga terhadap minat beli produk smartphone Samsung pada konsumen dengan sampel 105 responden, yaitu untuk merek bagian B 0,775 dan harga 0,307 dengan nilai sigma 0,000, untuk harga sigma 0,063. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai sigma untuk pengaruh merek X1 terhadap minat beli Y1 sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar 8,009 lebih besar daripada 1,1659. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti
terdapat pengaruh harga terhadap minat beli. Yang kedua, pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai sigma untuk pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y1 adalah sebesar 0,063 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,882 lebih besar daripada 1,659 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh harga terhadap minat beli. Pada tabel 4.05, hasil analisis regresi linear berganda uji F, yaitu pada uji ANOVA, bagian regresi sum of square, yaitu 1139,028, residual 647,220. Jadi total 1786,248. Untuk standar deviasi 2, 37, 39. Untuk sigmanya secara keseluruhan 89,754. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung secara 89,754 lebih besar dari F tabel 3,08 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terhadap pengaruh positif X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Untuk presentasi berikutnya disampaikan oleh Yunita, dipersilakan. Uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total dari masing-masing atribut. Uji validitas digunakan untuk melihat ketepatan dan kecermatan dari sebuah instrumen penelitian dalam fungsi ukurannya mengatur item-item pernyataan yang dibuat. Rumus yang digunakan dalam uji validitas adalah produk momen dari persen. Berikut adalah hasil uji validitas pengaruh merek dan harga terhadap minat beli produk smartphone Samsung pada konsumen dengan sampel 105 responden. X1 dengan R hitungnya 0,783 dan R tabelnya 0,161 dengan keterangan valid. X2 R hitungnya dengan 0,777 dan R tabelnya 0,161 dengan keterangan valid. X3 R hitung dengan 0,717 dan R tabelnya 0,161 dengan keterangan valid. X4 dengan R hitung 0,816 dan R tabelnya 0,161 dengan keterangan valid. X5 R hitung 0,715 dan R tabelnya 0,161 dengan keterangan valid. Tabel 46 menunjukkan bahwa variabel merek memiliki kriteria valid pada semua item. Pernyataan berdasarkan kriteria R hitung lebih besar dari R tabel 0,161. Variabel harga. Tabel 47 hasil uji validitas harga. X1 dengan R hitung 0,524, R tabelnya 0,191 dengan keterangan valid. X2 R hitungnya 0,801 dengan R tabel 0,191 dan dengan keterangan valid. X3 R hitungnya dengan 0,724, R tabel 0,191 dan keterangan valid. X4 R hitung 0,763, R tabel 0,161 dengan keterangan valid. Variabel minat beli. Tabel 48 hasil uji validitas minat beli.
Y1 dengan R hitung 0,852, R tabel 0,161, keterangan valid. Y2, R hitungnya dengan 0,841, R tabelnya 0,161, keterangannya valid. Y3, R hitung 0,813, R tabelnya 0,161 dengan keterangan valid. Y4, R hitungnya dengan 0,894, R tabel 0,161 dengan keterangan valid. Y5, R hitungnya dengan 0,791, R tabelnya 0,161 dengan keterangan valid. Tabel 48 menunjukkan bahwa variabel minat beli memiliki kriteria valid pada semua item. Pernyataan berdasarkan kriteria R hitung lebih besar dari R tabel 0,161. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kehandalan instrumen, yaitu apakah sebuah alat ukur dapat memperoleh hasil yang konsisten dari waktu ke waktu pada subjek yang berbeda. Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah indeks dari Cornbach alpha dengan kriteria skor antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, berarti data semakin reliable. Batas minimum reliabilitas adalah 0,60. Berikut hasil uji reliabilitas pengaruh merek dan harga terhadap minat beli produk smartphone Samsung pada konsumen dengan sampel 105 responden. Variabel merek pada tabel 49, hasil uji reliabilitas merek. Dengan variabel merek, Cornbach alpha-nya 0,816, NOV itemnya 5 dengan keterangan reliable. Tabel 49 menunjukkan nilai Cornbach alpha atas variabel merek sebesar 0,816. Dengan demikian, bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cornbach alpha lebih besar dari 0,60. Tabel 410, hasil uji reliabilitas harga. Dengan variabel harga, Cornbach alpha-nya 0,643, NOV itemnya 4 dengan keterangan reliable. Pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cornbach alpha lebih besar dari 0,60. Tabel 411, hasil uji reliabilitas minat beli. Dengan variabel minat beli, Cornbach alpha-nya 0,891, NOV itemnya 5, keterangan reliable. Tabel 411 menunjukkan nilai Cornbach alpha atas variabel minat beli sebesar 0,891. Dengan demikian, bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cornbach alpha lebih besar dari 0,60. Tabel 412, hasil uji koefisien determinasi. Model R dengan 1 min 799, R square min 638, adjust R square min 631. Error of the estimate 2.51899. Hasil penelitian dari interpretasi. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, maka dapat dihasilkan penelitian sebagai berikut. Pada hipotesis pertama, H1, diketahui nilai sigma untuk pengaruh merek X1 terhadap minat beli Y1 adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar 8,009 lebih besar daripada 1,659. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh harga X1 terhadap minat beli Y1.
Pada hipotesis kedua, H2 diketahui nilai sigma untuk pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y1 adalah sebesar 0,063 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,882 lebih besar daripada 1,659 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y1. Pada hipotesis kedua, H3 diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung 89,754 lebih besar dari F tabel 3,08. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Kesimpulannya, berdasarkan data yang didapatkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada hipotesis pertama H1 diketahui nilai sigma untuk pengaruh merek X1 terhadap minat beli Y1 adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar 8,009 lebih besar daripada 1,659. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh harga X1 terhadap minat beli Y1. Pada hipotesis kedua, H2, diketahui nilai sigma untuk pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y1 adalah sebesar 0,063 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,882 lebih besar daripada 1,659. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y1. Pada hipotesis ketiga, H3 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai hitung F hitung yaitu 89,754 lebih besar dari F tabel 3,08. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang kedua, penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu merek dan harga berpengaruh positif terhadap minat beli produk smartphone Samsung pada konsumen. Oke, selesai. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Armando, perwakilan dari kelompok 3. Kali ini saya akan menghitung regresi linear berganda pada uji T dan uji F menggunakan SPSS. Sebelumnya, penelitian kami yaitu pengaruh merek dan harga terhadap minat beli produk smartphone Samsung pada konsumen dengan 105 responden. Di sini saya sudah buka aplikasi SPSS-nya. Terlihat masih kosong. Baik, langsung saja kita mulai. Kita ke variabel view dulu. Untuk kolom name, kita isi X1, X2, dan Y1. Sudah. Lalu untuk kolom label, kita akan kasih merek X1, harga X2, lalu minat beli Y1. Lalu kita ubah ke scale semuanya. Sudah. Selanjutnya ke data view. Dari variabel X1
X2 dan variabel Y1 masih kosong. Selanjutnya kita akan isi. Di sini yang kita ambil adalah totalnya. Baik, langsung saja saya copy. Untuk variabel X1. Selanjutnya untuk variabel X2, kita copy juga totalnya. Lalu kita copy untuk total variabel Y1. Selesai. Selanjutnya kita lanjut untuk menghitung regresi linear berganda uji T dan uji F. Langkah pertama yaitu kita klik Analyze. Lalu kita pilih menu Regression. Lalu klik Linear. Di sini ada kolom dependent dan independent. Untuk kolom dependent, kita pilih variabel minat beli Y1. Kita pindahkan. Sudah. Lalu untuk kolom independent, kita pilih variabel merek X1 dan harga X2. Kita Ctrl A, kita pindahkan. Baik. Lalu selanjutnya klik OK. Di sini sudah terlihat hasil dari perhitungan tadi dari SPSS untuk uji T dan uji F. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis regresi linear berganda uji T dan uji F. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel, maka digunakan uji hipotesis secara simultan dan parsial pada tingkat kepercayaan 95% A sama dengan 5%. Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada T statistik. Jika nilai signifikansi pada T statistik tidak lebih dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi pada T statistik lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, di sini berikut adalah analisis regresi linear berganda pengaruh merek dan harga terhadap minat beli produk smartphone Samsung pada konsumen dengan sampel 105 responden. Di sini ada tabel 4.4 hasil analisis regresi linear berganda uji T. Di sini ada angka-angkanya untuk uji T, variabel merek X1 dan harga X2. Pengujian hipotesis pertama atau H1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh merek X1 terhadap minat beli Y1 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 8,009 lebih besar dari 1,659. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh merek X1 terhadap minat beli Y1. Selanjutnya pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y1 adalah sebesar 0,063 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,882 lebih besar dari 1,659. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y1. Untuk tabel T bisa kita lihat untuk responden 105 responden sebesar 1,659.
Selanjutnya hasil analisis regresi linear berganda uji F. Bisa kita lihat. Pengujian hipotesis ketiga H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 89,754 lebih besar dari F tabel senilai 3,08. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Untuk tabel F kita bisa lihat untuk 105 responden senilai 3,08 yang sudah saya tandakan. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk tutorial menghitung regresi linear berganda uji T dan uji F. Kurang lebihnya minta maaf. Apabila ada kurang, mohon koreksi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas dalam penggunaan SPSS. Sebelumnya mohon maaf jika gambarnya kurang jelas karena laptop saya yang kurang memadai. Di sini udah ada 105 responden. Sekarang kita akan copy data yang akan kita taruh di aplikasi SPSS. Pertama yaitu kita copy terlebih dahulu. Lalu kita ke data view. Sekarang kita akan paste angka-angka yang sudah kita copy tadi sebelumnya. Jika sudah, kita ke variable view, lalu kita ganti namanya dengan klik nama, lalu ctrl+F, kita ke replace, lalu kita ganti jadi var 000 dan X, lalu repeat all. Jika sudah terganti, kita close. Sekarang udah terganti, lalu kita ke analis, lalu klik correlate dan bifurcate, dan kita akan pindahkan dengan ctrl+A dan pindahkan ke variabel, lalu klik OK. Jika sudah ada hasilnya akan seperti ini, dan kita akan menentukan valid atau tidaknya suatu data. Jika sudah seperti ini, sekarang kita akan mencocokkan tiap masing-masing data itu valid atau tidak. Dengan responden 105, maka R tabelnya itu 0,161. Suatu data dikatakan valid atau tidak, maka dengan R hitungnya
lebih besar daripada R tabel. Jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka suatu data dikatakan valid atau dengan keterangan valid. Sekarang kita akan mencocokkan masing-masing dari tiap datanya.
Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau perkataan yang kurang dan suara saya tidak jelas. Mohon maaf sebelumnya karena komputer saya sedang tidak memadai atau sedang tidak dalam kondisi baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Satria Pradana, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah metode kuantitatif, ingin mempraktekkan uji reliabilitas SPSS pada penelitian kami sebelumnya yang berjudul pengaruh merek dan harga terhadap minat beli produk smartphone Samsung pada konsumen. Berikut data yang sudah saya sediakan, yaitu data X1 yang artinya merek. Langsung aja kita coba. Lalu kita klik menu Analyze. Kita pilih Scale Reliability Analyze. Kita masukkan semuanya ke menu item. Kalau sudah, kita pencet OK. Hasilnya sudah terlihat, yaitu hasilnya dengan crossbar alpha 0,816 dari total item 5. Yang artinya pada variabel merek sesuai yang di laporan penelitian kami, pada tabel 4.9 menunjukkan nilai crossbar alpha atas variabel merek sebesar 0,816. Dengan demikian bahwa pernyataan dalam questionnaire ini reliable karena mempunyai nilai di atas 0,60, artinya reliable. Kita lanjut pada data kedua, yaitu variabel harga. Kita klik Analyze, kita pilih Scale Reliability Analyze. Kita masukkan semua ke menu item. Kalau sudah, kita pencet OK. Sudah terlihat hasil yang keduanya dengan nilai crossbar alpha 0,643 dari total item 4. Artinya ini di atas 0,60, artinya reliable. Kita lanjut pada data ketiga, yaitu data yang terakhir, data Y yang artinya minat beli. Kita langsung ke Analyze, Scale Reliability Analyze. Kita masukkan semua ke menu item. Hasilnya sudah terlihat dengan nilai crossbar alpha 0,891. Sudah sesuai yang ada di laporan penelitian kami. Sekian, itu saja hasil praktik uji reliabilitas pada SPSS yang telah saya tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafli Satria Pradana, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah metode kuantitatif. Sebelumnya saya ingin menguji SPSS mengenai coefficient determinasi, terutama pada tabel R-square, yang dimana judul penelitian kami sebelumnya yaitu pengaruh merek dan harga
terhadap minat beli produk Samsung pada konsumen. Berikut langsung saja kita uji coba. Kita buka SPSS. Nah, ini datanya sudah kita buat sebelumnya. Untuk X1 pada label merek, X2 label harga, Y1 minat beli. Kita measure, kita ubah scale. Sudah semua. Lalu kita ke data view. Data sudah dimasukkan. Lalu kita klik analyze. Kita pilih regression linear. Nah, untuk dependent ya, kita taruh minat beli Y1. Untuk independent merek dan harga X1 dan X2. Nah, setelah itu sudah dimasukkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita pada coefficient determinasi kita fokus pada model summary yang dimana tabel S-square-nya yaitu sebesar 0,638, adjust R-square 0,631 dengan standard error of the estimate 2,51899. Kita cek langsung di paper. Kalau sudah, hasilnya sesuai. Pada tabel 4.12 di atas menunjukkan nilai adjust R-square sebesar 0,38 yang artinya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 63,8%. Mari kita cocokkan data pada Airtable. Di sini kita cocokkan jumlah responden yang kita peroleh yaitu sebesar 105. Lalu setelah itu kita dikurangi 2 jadi 103. Kita lihat dari uji satu arah 0,05 yaitu hasilnya 0,614. Karena kita ngambil tiga angka saja dari belakang koma, jadi 0,161. Sedangkan R-square-nya 0,638. Artinya apa? R-square lebih besar daripada Airtable. Hasilnya sudah sesuai dan artinya valid. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.